Maka kiranya gambaran ini dapat dinampakkan oleh Pastor Andi Simon kepada saya yang lemah ini. Sekali lagi saya mohon kiranya Pastor Andi Simon dapat maafkan saya, juga dapat mencabut laporan yang sudah menjerat saya secara hukum. Sejujurnya, ketika saya menonton video Patrice yang menyinggung Pastor Andi Simon, kata Inawan Nawan ini ya, dia bilang begini, hati saya geram banget. Menurut sahabat koran ketika mendengarkan ucapan maaf, kalau saya sih ya, bertemu kembali dengan saya Guntur Irianto dalam program Koran, Kontroversi Kebenaran. Tujuan reaksi ini adalah agar kita menjadi bijaksana, dapat berpikiran dan berlisan atau berkata-kata dengan baik dan benar, berhati-hati dalam membuat pernyataan ataupun tuduhan agar tidak menjadi batu sandungan. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Ya, sahabat koran yang diberkati Tuhan, penyesalan selalu datang terlambat. Katanya kalau di depan itu namanya pendaftaran. Ya, tidak ada asap jika tidak ada api. Sebuah istilah atau peribahasa yang menjelaskan sebuah sebab dan akibat. Ada seseorang menyampaikan kepada saya ketika dia menyaksikan sebuah konten permohonan maaf dari seseorang. Siapakah dia? Hari ini saya akan menyatakan sebuah cuplikan dari konten tersebut dan akan saya sampaikan sebuah reaksi dari banyak orang tentang dilaporkannya saudara Patrice Smith oleh Pastor Andi Simon. Ya, tentu saja kita membaca di medsos dan begitu banyak tersebar, banyak sekali tudingan miring kepada Pastor Andi Simon, hate speech atau ujaran kebencian. Dan kemudian ketika Pastor Andi Simon melaporkan saudara Patrice Smith, maka muncullah reaksi dari banyak orang yang menyatakan ketidaksukaan dan tidak setujunya mereka terhadap keputusan yang diambil oleh Pastor Andi Simon. Nah, sahabat koran, sikap dan tindakan kita sangatlah penting. Ini adalah era digital, era media sosial yang bermunculan setiap saat. Dan ini akan menjadi arena pertempuran. Sekali lagi ini menjadi arena pertempuran yang heboh dan akan terus menggelinding bagaikan bola salju dan menjadi viral. Tadi saya katakan pro dan kontra akan sering muncul. Perang akal sehat dan logika terus bermunculan. Ada yang merasa benar, ada yang merasa dirinya benar dan orang lain sesat. Maka ia akan berusaha mencegah kesesatan orang lain dan menyatakan bahwa orang lain jangan cepat percaya kepada kesesatan yang disampaikan oleh banyak pendeta atau para pastor. Ini sangat bagus sekali jika kita menginginkan banyak orang tidak tersesat dari sebuah pengajaran sesat. Namun kita pun harus cerdas. Ya. Jangan salah gaya, ini masalahnya. Banyak orang salah gaya. Maksudnya jangan jadi bumerang yang akhirnya berbalik kepada kita sendiri dan menyerang kita dari apa yang telah kita katakan. Sahabat koran, saya akan memberikan kepada sahabat cuplikan permohonan maaf dari saudara Patrice Smith. Hari ini saya bisa ucapkan dengan lancar, Patrice Smith. Nah, melihat konten ini, ucapan permohonan maafnya, saya ini sekarang jadi merasa bersimpati melihat raut wajah yang awalnya berapi-api, kemudian dalam permohonan maafnya ini menunjukkan raut muka yang penuh dengan simpati. Mari kita coba melihat ada beberapa reaksi setelah ini. Kita akan saksikan video ini bersama-sama. Shalom, video ini saya tunjukkan pertama-tama untuk Pastor Andi Simon di hadapan semua yang menonton video ini. Sebelumnya saya
eh, mau mengatakan bahwa saya buat video ini bukan berdasarkan perintah, tuntutan, atau permintaan dari Pastor Andi Simon, juga bukan berdasarkan tekanan oleh siapapun juga, melainkan video ini saya buat dengan semurni-murninya inisiatif saya pribadi. Saya berangkat dari firman dalam Matius 5 ayat 25 yang berbunyi, "Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Maka dengan video ini saya, Patrice Smith Waluko, pengelola channel Patrice Smith ini, menyatakan penyesalan, rasa bersalah, dan permohonan maaf saya kepada Pastor Andi Simon, yang mana dalam saya mengemukakan kritik, pendapat dalam ajaran yang saya imani, saya telah menyebut nama Pastor Andi Simon secara spesifik dengan kata-kata, kalimat, narasi, dan cara yang kurang berkenan di hati Pastor Andi Simon. Saya tahu bahwa Pastor Andi berhak melaporkan saya, juga Pastor Andi berhak untuk memilih entah mencabut laporan ataupun tidak mencabut laporan. Maksud saya begini, video saya ini tidak membuat Pastor Andi Simon bertanggung jawab atau mengharuskan Pastor Andi Simon untuk mencabut laporan tersebut. Pastor Andi tidak berkewajiban mencabut laporan Pastor Andi hanya karena saya sudah memohon maaf. Malah, kalau secara filosofi hukum ya, sayalah orang yang harus wajib membayar hutang kesalahan saya dengan hukuman yang akan dijatuhi hakim kalau Pastor Andi tetap melanjutkan perkara ini. Saya bisa bebas dari jerat hukum ini kecuali saya diberikan kasih karunia oleh Pastor Andi Simon. Disinilah letak kasih karunia itu. Letaknya adalah kita dapat membebaskan hutang seorang, padahal orang tersebut berkewajiban membayar hutang-hutangnya. Sebagaimana dalam iman orang Kristen, bahwa kita orang berdosa yang harusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita yang adalah hutang di hadapan Allah, tapi hutang dosa yang harusnya kita bayar ini telah dibebaskan dengan cuma-cuma tanpa syarat oleh Bapa dengan jalan menyerahkan Kristus anak tunggalnya untuk mengganti upah dosa, yaitu kematian kekal. Dan bukan hanya memberikan kita bebas dari kematian kekal, tapi kita juga diberikan jaminan untuk menikmati hidup kekal. Yang mana kedua hal itu sebenarnya kita sama sekali tidak layak menerima hal itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah Bapa, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membebaskan semua orang percaya dari kebinasaan. Maka kiranya gambaran ini dapat dinampakkan oleh Pastor Andi Simon kepada saya yang lemah ini. Sekali lagi saya mohon kiranya Pastor Andi Simon dapat memaafkan saya, juga dapat mencabut laporan yang sudah menjerat saya secara hukum. Tentunya ke depan saya berjanji kepada Pastor Andi Simon bahwa saya akan berusaha lebih baik lagi dalam mengelola kanal YouTube saya, dengan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama yang sudah saya lakukan terhadap Pastor Andi Simon. Sekian video permohonan ini saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Andi Simon dan kita semua. Shalom. Rasanya saya jadi ikut mau menangis ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Patrice Smith ketika dia mengucapkan permohonan maafnya kepada Pastor Andi Simon. Ya, tentu saja hal ini menjadi pembelajaran buat kita bagaimana seharusnya kita bersikap bijaksana. Saya juga tidak akan mempersalahkan apakah Pastor Andi Simon bersalah dan melaporkan ke kepolisian, ataukah saya kemudian mendiskreditkan saudara Patrice Smith bahwa karena kesalahanmu maka engkau akan bertanggung jawab, dan banyak orang berkata apa yang ditabur itulah yang dituai. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, mengampuni secara hubungan vertikal ke atas. Tetapi kita juga harus melakukan yang disebut dengan buah-buah keselamatan. Ketika kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan keselamatan oleh anugerah itu berbuahkan perbuatan baik selama kita ada di bumi secara horizontal. Ada reaksi yang ditulis di kolom komentar. Ya, saudara, sahabat koran, ada reaksi yang dituliskan di kolom komentar dan banyak sekali reaksi mereka ketika mereka
mendengarkan ucapan terima kasih. Kok ucapan terima kasih? Ucapan permohonan maaf. Ini kok jadi sudah mau ucapan terima kasih. Nah, Saudara Patrick Smith, saya percaya saya juga membaca reaksi dari kolom komentar, juga menyaksikan beberapa konten yang muncul ketika orang-orang mulai merasa bersimpati kepada Saudara Patrick Smith. Dan kemudian saya juga melihat ada sebuah konten video dengan tagarnya adalah Save Patrick Smith. Ya, penggalangan dana buat Patrick Smith. Ini adalah orang-orang baik. Ini orang-orang setia kawan. Ini adalah orang-orang yang begitu peduli terhadap orang muda yang bernama Patrick Smith. Namun, di samping ada rasa simpati dari teman-teman Patrick Smith, ada juga orang-orang yang tetap menyalahkan Patrick Smith. Salah satu yang menuliskan di salah satu kolom komentar menamakan dirinya empal gentong. Waduh, empal gentong. Siapa yang sudah pernah makan empal gentong? Nah, orang ini menamakan dirinya empal gentong. Dia katakan begini, sumber masalahnya itu reform aliran Calvin yang sok paling benar dan merasa punya hak menghakimi aliran lain. Tobatlah bapak-bapak. Wah. Jadi ada sebuah reaksi ya, karena apa yang terjadi pada Patrick Smith ini dianggap ini adalah mereka yang berada pada satu kumpulan yang disebut dengan reform ya, kemudian merasa paling benar dan akhirnya ya dia menyatakan bahasa ini. Nah, ini bahasa ini juga bagi saya kurang tepat ya. Seharusnya jika seseorang mendapatkan sebuah masalah, mari kita dukung dia, doakan biar masalahnya bisa beres. Ada lagi seorang yang bernama Halomuan Huta Barat. Saya berpendapat dalam kasus seperti ini sebaiknya para pembicara lebih banyak membahas siapa yang memulai sampai terjadi masalah. Sebaiknya kalau merasa lebih benar, berkarya saja bersama Tuhan tanpa bersentuhan para hamba Tuhan lain. Nanti pada akhirnya terlihat dari buahnya. Intinya jangan mulai kalau tidak siap menanggung akibatnya. Maaf, ini sekedar pendapat yang rindu para hamba Tuhan memberitakan kabar tanpa mengkomentari pendeta lain di media terbuka. Nah, sebaiknya disampaikan langsung secara pribadi. Ini maksudnya dialog lebih baik, berkomunikasi lebih baik daripada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seorang lagi berkata bernama Makiah. Ini namanya Makiah. Pendeta kalangan Pentakosta karismatik, tidak seorang pun yang menyerang, mengkritik, menghina Pastor Andy Simon. Tapi dari kalangan Protestan, rasa kebakaran jenggot dengan karunia kesembuhan yang dilakukan Pastor Andy Simon. Patrick Smith perlu belajar etika yang mungkin tidak pernah didapat di bangku kuliah. Jadi perlu belajar dengan proses hukum yang dihadapi. Kalau benar, gak usah takut, jalani saja proses yang ada. Iya, tentu saja berita ini sangat mengejutkan banyak orang, termasuk saya juga dan beberapa teman. Jadi dikatakan oleh saudara Makia dalam tulisannya, dia bilang begini, belajar dengan proses hukum yang dihadapi, tidak usah takut, jalani saja. Jika saudara Patrick Smith sudah menghubungi seseorang atau banyak orang untuk minta tolong, dan orang tersebut tidak dapat menolong, seolah-olah jalan buntu, mari saya ingin mengajak saudara Patrick Smith ke atas, berharap sepenuhnya kepada Yesus, ya, bergantung sepenuhnya kepada Yesus, karena percayalah Yesus pasti akan mengerjakan hal yang terbaik buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon, saya melihat seperti begini. Semut yang kecil saja, sekali lagi, semut yang kecil saja jika disakiti dia akan menggigit. Demikian pula dengan Pastor Andy Simon yang besar badannya. Tersakiti, hatinya dilukai, merasa nama baiknya itu tercemar,
tentu saja dia akan bereaksi. Ini wajar ya, ini normatif. Karena kita juga berada di negara hukum. Jadi dikatakan biarlah Patrick Smith perlu belajar lagi seperti itu. Seorang yang bernama Benazil Mulalinda. Wah bro, padahal saya respect sama you. Kalau itu kebenaran yang Anda sampaikan, kenapa juga takut dengan laporan polisi? Kalau masuk penjara karena kebenaran, kenapa harus takut? Tuhan besertamu, bro. Gitu ya, brother. Ya. Jadi ada orang juga yang hormat, respect kepada Patrick Smith. Apa yang dituliskan oleh Karel Lolo? Patrick Smith sendiri sudah minta maaf, artinya dia mengaku salah. Berarti dia mengakui ajaran dan mujizat Andy Simon itu benar. Saya juga bingung dia begitu takut dengan Andy Simon. Nah, setiap orang berhak menulis apa yang di pikiran mereka, opini mereka di tulisan demi tulisan. Tetapi ada juga yang nyinyir, ada juga yang menyalahkan, tetapi ada juga yang membangun. Ini sangat-sangat berimbang kalau saya melihat reaksi setiap orang menyaksikan konten yang disampaikan oleh saudara Patrick Smith. Kalau bisa kedua pihaknya berdamai dong. Jangan memarahi satu sama yang lain. Cari solusi yang baik, selesaikan dengan cara yang bijak. Jangan kasih ruangan atau kesempatan bagi iblis untuk ikut terlibat dalam kasus ini. Jadi bagaimana menurut sahabat koran? Setiap reaksi dari setiap orang berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Seorang yang bernama Francius Valenta berkata, tapi gimana kalau Pastor Andy Simon itu kalau disudutkan terus-menerus, diserang terus-menerus, dalam pelayanannya disebut sebagai dukun, tidak alkitabiah, gimana? Orang bisa bilang apa tentang Pastor Andy Simon? Nah sekarang Pastor Andy Simon merespon, kenapa diprotes? Sebaiknya hamba-hamba Tuhan ini melayani saja, berbuat baik bagi umat daripada fitnah-fitnah sesama hamba Tuhan. Jadi kami ini nonton hamba-hamba Tuhan, kami jadi bingung. Kok kelakuannya begini? Ya, inilah hidup ya, ketika media sosial berkembang, bebas, semua orang dapat berkata-kata seolah-olah merdeka omong apa saja. Ada satu hal yang membuat saya salut. Ada seorang yang menuliskan identitas dirinya dengan nama Rimland Channel. Salut dan hormat buat saudaraku hambanya Patrick Smith yang sudah berbesar hati membuat pernyataan maaf ini. Dia kasih jempol. Hendaklah sesama hamba Tuhan saling menopang dalam pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Tidak saling mencela, apalagi karunia yang berbeda-beda. Mencela karunia yang dimiliki oleh hamba Tuhan yang lain. Ya, ada respect, ada salut kepada Patrick Smith yang berani untuk menyatakan permohonan maaf. Luar biasa. Tetuko Andre, dia berkata seperti ini. Harapan saya semua pendeta antar gereja, antar denominasi bisa bersilaturahmi. Ayo, silaturahmi. Ayo komunikasi secara kekeluargaan dan persaudaraan supaya bisa menemukan solusi penyelesaian doktrin yang terjadi. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman satu dengan yang lain. Ya, semangat Pak, kata Justin mancing. Ini hobinya mancing mungkin ya. Saling merangkul, saling mendukung dalam pelayanan. Tetaplah rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Pak Seth bilang apa? Ini keren katanya. Tetap semangat dalam pelayanan ya bro. Ingin belajar banyak tentang pengajaran reform sebenarnya bisa tampilin di channel-channel berikut tanpa perlu menyerang pendeta-pendeta yang berseberangan dengan Anda. Bisa kan? Saya yakin sekali niat Anda tulus dan murni di hadapan Bapa. Channel YouTube Anda bisa jadi berkat banyak orang, sehingga banyak orang diperlengkapi lebih lagi. Salam kasih. Benar, pengajaran reform itu bagus banyak sekali. Bagus-bagus, kebenarannya diungkapkan semuanya. Cuma sayangnya begini, penyampaiannya terlalu salah gaya. Sehingga kesalahan gaya itu yang menimbulkan bumerang pada diri sendiri. TC Yakob menuliskan begini, mantap bro Patrick Smith, kasih jempol lagi.
Ketulusan hati memohon maaf dan mohon ampun atas kesalahan adalah hal yang sangat alkitabiah. Tuhan Yesus melihat hati dan kesungguhan kita untuk tulus menjadi saksi pelaku firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bro Patrice Smith dan Bro Pastor Andy Simon. Ya, dia netral ya. Dia tahu bahwa kedua hamba Tuhan ini akan baik kembali. Saya yakin kalau Patrice Smith memulai dengan sebuah dialog komunikasi dengan Pastor Andy Simon, ini pasti akan jadi hubungan yang akrab banget gitu ya. Karena setahu saya Pastor Andy itu orangnya ramah sekali ya. Dia murah senyum gitu ya. Dia tidak mau cari lawan. Yang dia cari adalah kawan. Lawan saja dijadikan kawan gitu. Nah, seorang yang bernama Kahayas berkata begini dalam tulisannya, kagum buat Patrice yang telah meminta maaf dan menunjukkan sikap tanggung jawab yang besar tentang kebenaran sejati. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hakim yang adil di antara kita semua. Benar, Saudara Kahayas. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Itu haknya Dia. Jangan mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi saudara-saudara kita yang lain. Sejujurnya, ketika saya menonton video Patrice yang menyinggung Pastor Andy Simon, kata Inawan-nawan ini ya, dia bilang begini, hati saya geram banget. Tapi ketika Patrice menendahkan diri dan meminta maaf kepada Pastor Andy di publik, saya sangat salut sama Patrice. Saya berharap permohonan maaf Patrice bukan karena takut dijerat hukum, tapi karena sadar akan kesalahan yang sudah terjadi. Semoga channel Patrice diberkati Tuhan dan berkembang untuk memberkati banyak orang. Wow. Ini orang-orang luar biasa di dalam reaksi mereka, memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan oleh Patrice Smith. Saya pun respect. Sebagaimana teman-teman yang lain ketika menonton video Patrice yang menyinggung ucapan maafnya yang pasti keluar dari hati yang tulus. Tulus nggak sih menurut sahabat koran ketika mendengarkan ucapan maaf? Kalau saya sih ya tulus ya pasti tulus seperti itu. Nah ini yang satu ini yang paling bahaya kalau saya baca. Sementara Patrice Smith membangun hubungan yang baik dengan Pastor Andy Simon, seorang yang bernama Chris Papilaya justru berbeda. Apa reaksi perbedaannya dari beberapa yang menuliskan komentar mereka? Dia bilang begini, mari lihat. Kenapa harus minta maaf ke pendeta sesat? Matius 5 ayat 25. Nah ini pakai ayat ya. Tidak berlaku untuk pendeta sesat. Ayat ini tidak berbicara tentang pendeta sesat. Andy Simon memang pendusta. Dia menipu umat Kristiani kalau dia bisa menyembuhkan selayaknya rasul. Ini jelas penipuan. Orang Kristen yang duniawi sangat mudah tertipu dengan pendeta seperti ini. Andy Simon cerdik seperti ular. Dia hanya memenuhi permintaan pasar. Permintaan pasar sangat besar untuk hal ini. Ini sebuah ungkapan yang tidak perlu kita tanggapi dengan kemarahan. Ya, saya melihat apa yang dituliskan oleh Chris Papilaya bukan berdasarkan hati Tuhan yang penuh kasih, tetapi justru dia sedang diarahkan oleh si ular ya untuk justru menghancurkan hubungan yang sedang dan akan dibangun oleh saudara Patrice Smith kepada Pastor Andy Simon. Ya, kenapa harus minta maaf? Loh, seorang yang bersalah pasti minta maaf. Nah, itu gentleman. Ya, apakah kita harus merasa kita benar saja? Ingat, orang yang memiliki anugerah kasih Elohim Tuhan adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kata maaf dan pengampunan. Saya ingin membaca satu ayat, ya mungkin 1, 2, 3 ayat lah, bukan cuma satu ayat ya. Ini terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Siarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Alangkah baik ya, hidup dalam kesatuan. Jangan tadi seperti Chris Papilaya justru ingin ribut terus, tidak bersatu. Ayat 2, seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun yang mengalir ke leher jubahnya. Ayat 3,
seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jika ada kesatuan, kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Saya membaca firman Tuhan melalui Bible IMB, Indonesian Modern Bible. Ya, mari lihat hidup dalam kesatuan seperti minyak yang berharga. Ya, minyak yang dari Tuhan yang berharga yang turun ya dan mengalir. Dan di mana ada kesatuan dan kerukunan, kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Juga ada beberapa ayat lagi yang ingin saya bacakan. Tentu saja ayat ini akan menolong kita jadi bijaksana. Bagaimana kita harus bersikap, jangan mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kemarahan, murka, keributan, dan lain sebagainya. Lukas 17 ayat 3, perhatikanlah apabila saudaramu bersalah, tegurlah dia, dan jikalau ia bertobat, ampunilah dia. Wah, keren ya ayat ini. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata seperti ini. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, dan saling mengampuni. Saya garis bawahi saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Ya, sahabat koran, itu tadi reaksi dari banyak orang ketika menyaksikan apa yang diucapkan oleh Patrick Smith. Dan tadi saya sudah bacakan, dan demikian pula ayat-ayat yang dapat kita belajar untuk memperhatikan hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan memperhatikan hidup kita bijaksana, kita juga akan berkata-kata dengan bijaksana, dan saya percaya sahabat koran, seluruh konten yang akan bermunculan pada hari ini adalah konten-konten yang memberkati. Ya, jangan dijadikan ajang untuk perdebatan, ya. Teruslah ada dalam kesatuan, teruslah saling menghargai, teruslah saling menghormati, teruslah saling mengasihi, yang satu lebih daripada yang lain. Demikianlah koran hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada program berikutnya. Saya Guntur Irianto, salam koran, kontroversi kebenaran.